Halo, saya Bandung Oppa Jongde. Mulai dari konten hari ini, saya usahakan tidak senyum. Karena konten kemarin saya senyum seperti biasa. Halo semuanya, saya menemukan konten yang bilang, Bandung Oppa matanya lebih sipit sekarang. Gimana nih? Sebenarnya mata saya tidak begitu sipit. Oke, konten hari ini saya akan membahas tentang isu Cha Eun-woo, artis Korea yang lagi viral karena permasalahan sama pajak. Jadi pemerintah Korea sekarang lagi berargumen Cha Eun-woo tidak membayar pajak sebesar 200억, yaitu dalam rupiah berapa ya? 200 M. Tapi dengan kursus hari ini mungkin 230 M rupiah. Dan daripada tidak membayar, belum membayar, pemerintah Korea berargumen, ya mungkin istilahnya dalam bahasa Korea 탈세 atau dalam bahasa Indonesia menggelapkan pajak. Jadi daripada usahakan mengurangi pajak, menyembunyikan atau menghindari pajak. Dan sekarang, wah itu viral ya, rame di Korea. Banyak netizen Korea menghujat. Seperti biasa, kalian juga sudah tahu kan netizen Korea sangat pedas dengan masalah kayak gini. Tapi bagi netizen Korea mungkin agak sulit mengerti juga. Karena itu kan cuman pajak. Ya kalau ada masalah di pajak tinggal bayar saja. Kenapa ya harusnya begitu menghujat sampai segitu parah? Dan memang kalau saya lihat beda ya, beda banget. Jika saya lihat Instagram misalkan, suasana di Instagram yang lebih banyak fans generasi muda dan fans internasional masih mendukung, mau membela, bilangnya tidak apa-apa, kan manusia bisa bersalah. Tapi kalau lihat netizen Korea, 근데 지금 한국 뉴스에 있는 댓글들을 보면 굉장히 강하게 비판을 하고 있어요. 근데 아마 아실 거예요. 한국 네티즌, 연예인 관련된 이슈가 있으면 굉장히 공격적으로 댓글을 달고 가끔 그게 너무나 차갑게 공격을 하니까, 그러니까 사람이잖아요. 오늘은 그것에 대해서 한번 iyagi를 해보겠습니다. Jadi daripada saya ngasih tahu, sebenarnya saya tidak ada hak atau kemampuan untuk menyatakan siapa yang salah, itu nanti akan ditanggung jawab oleh pemerintah Korea atau kantor pajak negara di Korea. Daripada itu, saya akan lebih fokus sama menjelaskan pemikiran orang Korea, sifat, tradisi, budaya orang Korea tentang masalah kayak gini. Karena dari tahun lalu saya membantu orang Indonesia, murid Indonesia untuk kuliah dan bekerja di Korea. Tahun 2025 sukses mengirim 25 siswa. Dan tahun ini sudah 40 siswa siap berangkat ke Korea. 올해 100명 학생 한국에 보내는 걸 목표로 하고 있습니다. 근데 제가 느낀 게 그거예요. 인도네시아 학생들이 한국어를 같이 배우고 저와 제 학원에서 한국에 오는데 한국어는 준비가 됐어요. 근데 문제는 한국 문화에 대해서 준비가 안 돼 있으면 한국에서 문제가 생기는 경우도 있어요. 왜냐면 한국인의 생각, 행동을 이해를 못하니까. 그래서 이번 컨텐츠에서도 조금 더 한국인의 생각, 그거에 집중을 해보겠습니다. 그리고 제가 광고를 하나 하면 1월에 한국 대학교에서 인도네시아에 왔어요. 저희 팀과 같이 인도네시아에 있는 학교를 같이 방문을 하면서 학생들을 직접 상담하기도 하고, 이 대학교는 Caregiver, Perawat untuk Lansia 프로그램을 하고 있어요. 만약에 여러분들 중에 한국에서 일을 하고 싶다, 연락을 주세요. 저희 회사에서 공식적으로 mulai dari belajar bahasa Korea, dapat sertifikat topik, apply untuk beasiswa, nanti sesudah sampai di Korea akan dibantu untuk mendapatkan hak untuk bekerja di Korea juga. 관심 있는 분들은 연락을 주세요. Yang pertama, apakah pajak di Korea begitu sensitif, begitu penting? Karena gini, kok gara-gara menggelapkan atau menghindari pajak, apa ada yang terluka, apa ada yang benaran rugi gara-gara hal itu? Kan beda sama isu lain. Misalkan isu lain ada victim. misalkan bullying di sekolah pasti ada victim. 근데 지금은 사실 막 다치거나 피해를 직접적으로 입은 사람은 없어요. 피해를 입은 건 그렇죠. pemerintah Korea. 그리고 간접적으로 secara tidak langsung ya bisa dibilang warga negara Korea. 근데 이것도 애매하죠. 피해를 직접적으로. 근데 그 상징성은 있다고 하더라고요. Angka yang diargumen oleh pemerintah Korea, kantor pajak, itu 230 M rupiah. Dan kata wartawan di Korea itu nomor satu ya.
di antara artis Korea. Memang artis Korea sejauh ini ya sering-sering ada aja pasti. Mungkin gara-gara ini moralitas. 한국은 연예인에 대해서 굉장히 높은 스탠다드, 높은 기대가 있어요. 그러니까 뭐 연예인은 정말 착해야 하고 biasanya orang Korea menyebut 공인, yaitu kayak orang official, orang resmi yang dihadapi oleh banyak orang, warga Korea. 그러니까 기대하는 게 정말 크죠. 잘못을 하면 안 되고 왜냐면 모든 사람에게 보이는 사람 그러니까 좋은 모습을 보여야 된다라는 그런 생각이 있어요. 그래서 아이돌 이런 것도 그냥 잘생기고 예쁜 게 아니라 내가 꿈이 될 수 있는 사람 만약에 그런 사람이 잘못을 하면 실망을 하고 makanya ada teman Indonesia saya yang pernah bilang kayak gini Jongdae banyak artis Korea kenapa ya harusnya kayak mengundurkan diri gara-gara isu seperti itu karena di Indonesia misalkan ada masalah skandal besar pun kadang artis Indonesia atau YouTuber, influencer lebih senang di belakang karena mereka menangis di podcast meminta maaf nanti tambah dapat fans dapat endorsement jadi kaya sedangkan artis Korea memang bersalah sesuatu tapi ya meminta maaf tapi bedanya disuruh bertanggung jawab atas hal itu yaitu mengundurkan diri tidak muncul lagi di dunia entertainment di TV atau YouTube jangan muncul lagi jadi poin yang berbeda adalah Indonesia lebih mementingkan apa orang itu benaran sadar kesalahan dia itu apa dia sudah meminta maaf kepada korban orang yang rugi gara-gara skandal isu itu tetapi Korea, netizen Korea lebih mementingkan apakah artis itu bertanggung jawab, tidak muncul lagi selama berapa bulan, selama berapa tahun. Tapi sebetulnya siapa yang bisa memutuskan itu? Pengadilan, kamu tidak muncul di YouTube selama 6 bulan. Wah, sesudah 6 bulan kamu sudah menjadi orang baik. Sesudah 1 tahun, silakan muncul lagi. Sekarang oke. Sebenarnya siapa yang bisa menilai? Jadi orang Korea sekarang sangat sensitif. Kayak gini, matanya lagi lihat-lihat ya. Siapa bersalah hari ini? Siapa yang harusnya dihujat sama saya? 한국 인구 구조를 한번 이렇게 보시면 인구 구조가 특이해요. 그러니까 좀 제너라시 무다 sedikit dibandingkan generasi tua. 이 유튜브 컨텐츠, 이 채널을 보면은 뉴스 채널이 많아요. 이런 뉴스 채널은 사실은 20대, 10대, 그러니까 젊은 사람들은 잘 안 보고 댓글도 거기에 달지 않고 saya nyangka menduga kebanyakan orang yang berkomentar di sini mungkinnya daripada generasi muda kayak umur 10, 20-an mungkin di atas 40-an. Generasi muda Korea sebetulnya tidak begitu memperhatikan hal ini. Jadi memang tahu isu ini apa, namun mungkin tidak peduli ya. Tapi masalahnya gini, kalian coba lihat ya, suasana negara Korea. Kira-kira akan ditentukan oleh siapa? Biasanya ya, negara lain kayak Indonesia, coba lihat ya. Generasi muda, teenager, umur 20-an lebih banyak. Makanya suasana negara lebih sering ditentukan oleh generasi muda. Dan opini saya bagaimana? Menurut saya gini, jika Chaeun-woo mengundurkan diri dari dunia entertainment ini gara-gara isu ini, orang Korea netizen Korea harus menyadari itu lebih rugi karena negara Korea ini akan menghilangkan Chaeun-woo. Karena Chaeun-woo itu menurut saya, bukan menurut saya ya, pasti semua orang akan setuju. Nilainya jauh lebih besar daripada 230 M rupiah. Jadi ya, kalau ada pajak yang harus bayar lagi, bayar saja dan kembali ke dunia entertainment ini lagi dan aktivitas lagi. Karena jika dia mengundurkan diri, manajer, kantor, perusahaan entertainment yang berikat sama dia, semua fans yang ada kemungkinan membeli, mendatang, atau mencoba sebuah budaya Korea gara-gara Chaeun-woo-nya hilang jika mereka tidak tertarik sama Korea. Gimana nih? Itu lebih merugikan di negara Korea ini. Makanya netizen Korea yang menghujat Chaeun-woo terlalu keras harusnya mikir ulang. Oke, konten hari ini sampai sini. Terima kasih. 감사합니다.